Shalom, selamat siang pemirsa yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Tri Purwendawati dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan sudah bersama dengan saya Bapak narasumber kita yaitu Bapak Glendy Sweetly Umboh MTH. Selamat siang Bapak. Siang, Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat siang hari ini. Dan Bapak akan memberikan siraman rohani bagi pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Dan kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menikmati terang kasih Tuhan lewat firman-Nya untuk membawa kita semakin lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita sediakan waktu kita, hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam acara Mimbar Agama Kristen pada saat siang hari ini. Dan Mimbar Agama Kristen pada saat siang hari ini mengambil tema merajut kasih, menebarkan damai. Sekali lagi, merajut kasih, menebarkan damai yang diambil dalam kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan pemirsa. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan sungguh indah bagi kita pada saat siang hari ini. Bapak Nasum, mengapa mengangkat tema merajut kasih, menebar damai? Dan apa kaitannya dengan kehidupan umat Kristen di Jambi ini, di hari-hari sekarang ini? Silakan Bapak Nasum. Baik. Terima kasih untuk Ibu moderator yang sudah menyampaikan banyak hal terkait membuka diskusi kita pada saat ini, menyampaikan firman Tuhan. Dan memang menarik ketika kita berbicara mengenai merajut kasih, menebarkan damai. Ini merupakan suatu kalimat yang bisa dibilang sudah sering kali kita dengar dan bahkan sering kita perkatakan dalam hidup kita. Betul. Tetapi ini mempunyai makna yang sangat dalam ketika kita melihat kehidupan kita, khususnya bagi kita yang ada di Jambi. Bagi umat Kristen yang ada di Jambi ini adalah sebuah panggilan hidup, panggilan iman, bahkan juga penyataan kasih di dalam kehidupan kita, di mana kehidupan kita saat ini secara konkretnya atau kita melihat realitas yang ada, yaitu dipenuhi dengan berbagai perbedaan. Betul. Keberagaman, mulai dari suku, budaya, agama, etnis, bahkan secara internalnya kita sebagai orang Kristen, kita itu dipenuhi dengan keberagaman, mulai dari denominasi gereja, maupun secara pribadi lepas pribadi. Perbedaan pikiran. Bahkan juga pikiran. Iya. Ini luar biasa. Kemudian bagaimana filosofinya untuk merajut kasih itu? Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai kata merajut ini, kata ini seperti layaknya kita membentuk sesuatu. Kalau dalam dunia seni, khususnya membuat kesenian pakaian, ya ini seperti kita membuat suatu pakaian. Untuk menciptakan pakaian yang indah, kita harus mampu merajut dengan baik, ya, dengan menggunakan benang-benang yang tentunya
tidak hanya satu warna. Ketika benang itu hanya satu warna, dia kelihatan tidak indah. Ya, dia hanya kelihatan seperti biasa-biasa aja. Ketika dia menggunakan benang yang banyak, yang berwarna-warna, maka keindahan akan terpancar. Itulah Ada kasih. pola Iya, di benar dalam sekali. kehidupan kita untuk menebarkan kasih Kasih. itu. Puji Tuhan. Nah, apa relevansinya kasih yang rela berkorban itu? Iya, kasih yang rela berkorban itu adalah kasih yang mampu kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Di mana ketika kita menjalani hidup ini, kita itu melakukan kebaikan-kebaikan itu tanpa harus menuntut balasan dari orang lain. Ya, Kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus. Itu bagian dari bagaimana kita menyatakan kasih kita ini untuk supaya ada damai sejahtera yang dirasakan oleh orang lain tanpa kita harus menuntut mereka juga membalas itu. Karena kita percaya bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, yang memperhitungkan itu bukanlah manusia, tetapi yang memperhitungkan itu adalah Tuhan. Allah sendiri. Iya, sebagai identitas kita sebagai orang Kristen, kasih itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Iya. Ini identitas kita sebagai umat Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk dapat memberitahukan atau memperlihatkan identitas kita kepada saudara-saudara kita semua lewat kasih itu sendiri? Silakan Bapak. Oke, ini berbicara identitas diri, ini bukan hanya sekedar bicara tentang KTP, ya, Betul. yang bertuliskan ya, Kristen atau keterangan-keterangan lainnya. Tetapi ini adalah identitas yang ada di dalam diri kita. Secara khusus berbicara tentang iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita tentunya punya tugas yang dimana ini bagian dari kita meneladani apa yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang tentunya juga ini merupakan bagian dari tugas tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai orang percaya, agar supaya ketika kita menyatakan identitas diri kita sebagai murid Kristus, kita juga akan hidup sesuai dengan karakter Kristus. Ya. Dan kalau kita bicara tentang identitas diri ini, ya, kita perlu memahaminya ya secara teoritis lah. Ya. Kenapa demikian? Karena ada teori psikologi sosial, yaitu teori yang dikembangkan oleh Leon Festiger, bicara tentang disonansi kognitif. Ya. Kenapa begitu? Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika seseorang ada dalam situasi yang tidak nyaman, dia harus mampu menciptakan kenyamanan. Ketika dia memiliki identitas diri sebagai pengikut Kristus, dan dia melihat lingkungannya yang tidak baik-baik saja, dia harus menciptakan lingkungan yang baik di tengah hidup dia. Di tengah ketidakbaikan. Iya, ya. Iya. Ini bagian dari integritas imannya. Apa yang dia imani, itu yang harus dia lakukan. Betul sekali. Jadi kasih Kristus itu akan mendorong kehidupan kasih dan damai dalam diri kita untuk menyesuaikan antara iman dan perilaku kita. Betul. Iya. Kemudian secara praktis umat Kristen juga harus menjadi jembatan persaudaraan. Iya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi jembatan untuk persaudaraan, baik antara sesama umat ataupun mungkin umat beragama? Silakan Bapak Nasum. Nah, ini menjadi suatu PR bagi kita ya. Dan kita perlu melakukan hal ini. Artinya, ketika kita mempunyai iman, maka kita harus menyatakan iman kita.
ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan itu. Dan langkah yang bisa kita lakukan agar kita mampu merajut kasih itu di dalam kehidupan kita, dimulai dari kehidupan keluarga kita, ataupun di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan sekolah kita, dan juga di lingkungan sosial. Bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, kita saling menghargai, ya. Kita saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, kita harus berusaha untuk bisa memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang ketika dia membutuhkan pertolongan. Ya. Dan ini juga bagian yang sangat sederhana, yang seringkali kita lakukan dalam hidup kita, tapi sering terlewatkan, yaitu tutur kata kita. Iya. Ya. Baik, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Bapak narasumber kita setelah yang satu ini. Baik, terima kasih para pemirsa yang dikasihi Tuhan, masih bersama dengan saya pada saat siang hari ini di dalam Mimbar Agama Kristen. Baik, kita akan lanjutkan materi kita firman Tuhan pada saat siang hari ini. Tadi sudah Bapak Nasum jelaskan tentang kasih yang harus kita praktekkan dalam diri kita. Nah, apa maknanya merajut kasih, menebarkan damai dalam perspektif Kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Silakan Bapak Nasum. Baik. Menarik ketika kita membahas merajut kasih dan menebarkan damai dari perspektif surat Filipi ini. Ya. Mengapa demikian? Karena kita yang saya jelaskan tadi sebagai murid Kristus, kita itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Dan ada juga, Ibu moderator, yaitu dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi itu bagian dari tanggung jawab kita. Dan ketika kita melihat itu dari kacamata surat Filipi, maka ini berbicara tentang suatu penyatuan di dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita mempunyai tugas panggilan untuk merajut kasih itu dan menebarkan damai, kita harus melihat di mana kehidupan kita saat ini ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya. Dan untuk memperbaiki itu, untuk kemudian kita mampu merajut kasih dan menebarkan damai itu, ada satu hal yang perlu kita miliki. Yaitu? Seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus, yaitu memiliki kerendahan hati. Iya. Karena kerendahan hati ini mampu menunjukkan kepada semua orang bahwa kita bisa memberikan contoh atau teladan dan bahkan memancarkan iman kita kepada sesama kita. Apa yang kita bisa lakukan ya di dalam hidup kita sebagai orang percaya ini, itu dapat kita lakukan dengan bijaksana. Karena kita bisa melihat orang lain itu sama seperti kita. Tidak lagi melihat itu orang lain itu punya status dan identitas yang berbeda dengan kita. Apalagi kita sebagai para pengikut Kristus ya. Benar. Kita mempunyai identitas yang sama. Sehingga inilah yang perlu kita miliki. Ya. Seperti layaknya Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia meninggalkan keilahiannya untuk kemudian menyelamatkan manusia. Nah kita juga di dalam praktik hidup kita sebagai orang percaya harus begitu. Ketika kita mampu merajut kasih dan menebarkan damai, kita harus memiliki kerendahan hati.
Berarti kerendahan hati itulah yang menandai hidup kita sebagai pengikut Kristus. Iya. Nah, sekarang kita akan melihat historinya, filosofi dan secara teologis serta teoritisnya. Silakan, Bapak Baik. Nasum. Nah, ketika kita berbicara tentang histori atau sejarah dari surat Filipi ini sendiri, dalam teks yang kita baca ini, di mana ada masalah yang terjadi di jemaat Filipi itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana keegoisan diri dan individualistik itu ditonjolkan, ya. Dan pada akhirnya membuat kehidupan jemaat pada saat itu mulai terpecah belah dan tidak lagi menunjukkan identitas diri mereka sebagai pengikut Kristus yang mempunyai tugas panggilan untuk menyatakan kasih dan menebarkan damai di dalam kehidupan mereka. Kalau kita bicara tentang lebih dalam lagi dari sejarah dalam teks ini kita akan bicara tentang budaya yang terbangun di situ. Di kota Filipi itu sendiri adalah kota yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya. Ya. Nah, budaya Romawi pada saat itu adalah budaya yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, ya. Dan mereka itu selalu mengejar yang namanya status sosial, jabatan, pengakuan publik, bahkan juga kehormatan. Ini diistilahkan honor shame culture, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Nah, inilah yang menjadi suatu polarisasi hidup yang terbangun pada saat itu dan mau dirubah oleh Rasul Paulus agar supaya tidak memecah belah kehidupan jemaat. Dan hari ini menjadi suatu bagian penting bagi kita. Ketika kita melihat berbagai keberagaman hidup saat ini, perbedaan-perbedaan di antara kita, sampai kepada hal-hal yang personal atau pribadi, maka kita perlu menanggalkan semua hal-hal ini. Kita tidak lagi mengejar kehormatan, tidak lagi mengejar status sosial, tidak lagi mengejar kepentingan diri sendiri. Iya, kepentingan diri sendiri. Jabatan yang pada akhirnya meruntuhkan keutuhan dari kehidupan kita dengan sesama kita. Iya. Kasih tidak lagi terpancar dari diri kita. Dan akhirnya kedamaian tidak kita rasakan dengan orang lain. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya pada saat ini. Kita adalah peacemaker. Kita adalah pencipta perdamaian bagi sesama, ya, di dalam kehidupan kita. Dan ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Robert Greenleaf, ya, tentang servant leadership theory, ya. Di sini berbicara tentang bagaimana menjadi seorang pelayan yang selalu mengutamakan orang yang dia layani. Ketika kita hidup di dunia ini, kita harus lebih mengutamakan orang lain. Karena firman Tuhan dalam bacaan kita saat ini, janganlah kita mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain, atau kita juga mengutamakan orang lain. Dan teori ini mengarahkan kepada kita sebagai murid Kristus, kita harus membawa diri kita agar supaya kita fokus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita merajut kasih dan menebarkan damai kepada sesama kita. Kita jangan terlalu fokus pada diri sendiri untuk supaya kita dihargai, kita mendapatkan apresiasi, kita mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Menyenangkan hati Tuhan adalah dengan cara kita menjadi berkat bagi orang lain. Baik. Tentunya untuk menjadi berkat bagi orang lain itu tidaklah mudah selama masih kita memiliki kepentingan diri sendiri. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Terima kasih pemirsa masih bersama saya pada saat sore hari ini. Baik, tadi Bapak Nasum sudah menjelaskan tentang kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang harus ditunjukkan lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat tindakan kita. Nah, apa kesimpulan dari materi pada saat siang hari ini? Yaitu merajut kasih dan menebarkan damai. Silakan Bapak Nasum. Baik. Jadi kalau kita bicara mengenai merajut kasih, menebarkan damai, maka ini bukanlah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Ini adalah panggilan iman kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, untuk supaya kita membangun suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mampu merajut setiap benang kasih di dalam hidup kita, maka disitulah kita akan menabur kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menghasilkan kedamaian hidup di dalam hidup kita ini. Memang banyak sekali tantangan yang perlu kita lewati, di mana ada banyak juga persoalan-persoalan yang kemudian mempengaruhi kehidupan saat ini. Mulai dari digitalisasi yang membuka ruang, kesempatan yang serba instan, bahkan memudahkan kita untuk pada akhirnya terpengaruh dengan hal-hal yang buruk atau negatif. Tapi percaya, ketika kita selalu menaruh hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita memberi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, kasih itu akan terbangun di dalam hidup kita. Ketika kita mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus, maka kasih itu akan benar-benar mampu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kedamaian itu adalah bagian penting yang bisa kita rasakan. Dan tentunya ini juga yang menjadi hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya dan kita pahami bahwa merajut kasih dan menebarkan damai adalah lifestyle atau gaya hidupnya kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Baik, puji Tuhan. Kesimpulan pada saat sore siang hari ini, merajut kasih menebarkan damai bukan sekedar slogan, tetapi menjadi gaya hidup orang percaya. Ketika kasih dirajut dengan kerendahan hati dan damai ditebarkan dengan keteladanan, Kristus dimuliakan, gereja dikuatkan, dan masyarakat diberkati. Puji Tuhan, terima kasih pemirsa yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai. Sudah sampai.